Selamat malam, selamat sore, selamat pagi para mahasiswa semester 3 untuk mata kuliah kewirausahaan. Sampailah kita pada perkuliahan yang ke-12 yang sudah pernah saya sampaikan, di mana perkuliahan ini bicara tentang pengembangan bisnis. Izin share screen. Nah, pengembangan bisnis, seperti yang sudah saya minta untuk mencari tahu tentang apa yang dilakukan oleh Martha Tilar melalui Sari Ayu, Martina Berto, Dr. Andes Rudi Sutikno dengan Dexamedikanya, Harjo Sutanto dengan Wings Groupnya, dan Chandra Joyanegoro dengan orang tua grupnya. Ah, yang saya sampaikan kemarin adalah bagaimana bisnis itu berkembang, tahun dimulainya bisnis, ide awalnya bagaimana, bentuk bisnis awal dan bentuk badan usaha, produk awal, tahap perkembangan, ini yang penting, ini bisa banyak yang diceritakan, kondisi saat ini, bentuk badan usaha, aset dan produk saat ini. Karena inilah yang akan nampak nomor 3 dan nomor 5 ini adalah nampak perjalanannya di nomor 4. Kemudian identifikasinya bisa dari mulai pasar, teknis teknologis, manajemen rantai pasok, finansial, lingkungan, dan hukum. Apa yang mereka lakukan para entrepreneur itu sehingga sekarang bisnisnya menjadi sangat besar dan bahkan mengglobal. Nah, saya merasa perlu untuk menyampaikan kepada Anda apa yang sudah dilakukan oleh Sari Ayu, Wings Group, Dexamedica, dan Orang Tua Group, bagaimana mereka berkembang dimulai dari perusahaan kecil, berkembang dengan berbagai lini produk, fleksibel dalam pengembangan produk, mereka tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Mereka memilih produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Beberapa orang mengkomplain saya, tentu saja apapun juga bisnisnya, orang selalu bicara tentang bagaimana sebuah usaha mengembangkan, tentu saja dia melalui produk yang disukai konsumen, betul. Yang penting itu adalah konsumennya siapa. Beda-beda perusahaan sama produknya, tapi konsumen yang disasar itu beda. Ya, itu yang disebut dengan segmen pasar. Ketika Anda belajar manajemen pemasaran di semester 2 kemarin, maka Anda tahu yang namanya segmen pasar. Dan bagaimana fleksibilitas dalam pengembangan produk, pengembangan bisnis, itu dipimpin secara profesional. Mari kita lihat satu persatu. Ada tim pertama, ini kalau adalah kelas kelas pagi ya, saya beri eh, contohnya, bagaimana PT Dexa Medica ini mengembangkan produknya, mengembangkan bisnisnya. Modal awalnya eh, Dexa Medica inilah sebuah apotek kecil yang terletak di Palembang, menggunakan garasi sebagai pusat produksinya. Kemudian mereka berkembang dengan berbagai produk. Ya, berbagai produk itu awal-awalnya mereka hanya produk-produk yang biasa dibeli di apotek ya, yang bisa masuk daftar D ya. Ya, tapi kemudian mereka merasa kalau seperti itu mereka akan bersaing dengan produsen-produsen paten dari luar. Maka mereka bergerak ke eh, yang disebut dengan produk-produk herbal. Sebetulnya bukan herbal banget ya, tapi memang mereka larinya bahan bakunya adalah herbal, sepertinya herba asimor, stimuno, inbumin, herba poten, dismeno, herba cough, itu adalah produk-produknya. Kenapa? Dexa larinya ke sana. Mereka memang bekerja sama dengan berbagai produsen asing untuk menghasilkan paten, perusahaan obat-obatan paten. Tetapi itu hanya bisa dibeli di apotek dan terbatas konsumennya. Sementara untuk produk-produk yang sekarang mereka mereka kembangkan itu berdasarkan riset juga, maka mereka menyasar pasar yang lebih luas. Itulah yang dipilih oleh Dexa, yang disebut dengan fleksibilitas dalam pengembangan produk. Ya, 18.000 produk telah terdaftar sebagai obat herbal ya atau obat herbal terstandar. Kemudian 12 produk telah mencapai target fitofarmaka, yaitu obat-obat ini semua herbal.
Ya, jadi yang 30.000 jenis tumbuhan yang berpotensi terus dikembangkan melalui riset. Jadi Dexa Medica melakukan pengembangan melalui penelitian-penelitian sehingga dia bisa mendapatkan kategori fitofarmaka. Semuanya bisa dilihat di eh, website-website yang dimiliki oleh Dexa Medica. Ya, kemudian mereka mengembangkan bisnisnya. Ada Anugerah Argon Medica ini adalah distributornya. Dextametric Medica dan Beta Pharmacon ini anak-anak perusahaannya yang memproduksi berbagai jenis produk yang tidak bisa disamakan. Jadi mereka mengelolanya berdasarkan kelompok-kelompok eh, kelompok-kelompok produksi, ya. Kemudian ada Dexa Laboratories, itulah yang disebut dengan tempat mereka melakukan penelitian untuk pengembangan produknya. Demikian tentang Dexa. Kita lanjutkan dengan produk yang lain, atau sorry, perusahaan yang lain, yaitu Biodata Singkat, perusahaan mengenai Orang Tua Group. Orang Tua Group ini dibangun oleh Chandra Joyonegoro dari tahun 48. Baru 3 tahun merdeka, dia sudah berani masuk ke industri consumer goods. Mula-mulanya hanya eh, anggur, ya anggur untuk menghangatkan badan, tapi kemudian dia berkembang, berkembang. Akhirnya dia menyediakan produk berkualitas terjangkau dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Lebih banyak bermain di FMCG. Sekali lagi, Dexa Medica dengan obat-obatan herbalnya itu adalah juga termasuk fast moving goods. Meskipun dia tidak termasuk fast moving consumer goods. Karena apa? Sebetulnya dia kan obat dikonsumsi oleh konsumen habis. Nah, tapi dia kembangkan menjadi yang herbal herbal itu sehingga konsumen bisa membelinya melalui eh, tidak over the counter, jadi OTC, apotek yang over the counter, bukan apotek yang dengan resep dokter. Nah, kalau orang tua grup, mereka memang benar-benar fast moving consumer goods. Ini produknya. Ada dari mulai adem sejuk, kemudian kristalin, air minum dalam kemasan, ya. Ya, ini semua adalah produk-produknya. Ada Protek, ada eh, ini apa namanya, hmm, kok saya ini bingung nih, sikat gigi ya. Nah, ini semua fast moving consumer goods. Jadi menyasar konsumen yang selalu membutuhkan barang-barang habis pakai, ya. Kemudian orang dan sebentar ini sebentar ini, nah, orang tua grup ini ya. Nah, ini mereka berkembang. Sekali lagi orang tua grup dimulai dari perusahaan-perusahaan kecil. Dari seperti Tank dengan dia dimulai dari perusahaan kecil dengan modal yang kecil, tapi kemudian mereka berkembang. Ada yang namanya Tenggo, Formula, Teh Gelas, Kristalin, Kiranti, semuanya mereka kembangkan. Ya, fleksibel dalam mengembangkan produknya. Ini tadi yang sudah saya tunjukkan. Berikutnya adalah yang disebut dengan Wings Group. Wings Group ini sama. Ini justru benar-benar fast moving consumer goods dan mereka mendeklar dirinya sebagai follower dari Unilever. Wings Group ini semua yang saya sajikan ini adalah perusahaan-perusahaan lokal, ya, dikerjakan oleh kelompok satu. Tahun dimulainya bisnis sama, Wings Group mulainya tahun 1948, sebuah perusahaan rumahan yang memproduksi sabun cuci di Surabaya, ya. Kemudian mereka berkembang, berkembang, akhirnya mereka membentuk yang disebut dengan fast moving consumer goods dengan memfollow Unilever, ya. Itu mereka bikin Soklin, Daya, Mie Sedap, No Green Tea, Ekonomi, Gift, dan sebagainya. Ya, itu Wings Group. Nah, dia merupakan perusahaan yang berkembang dari sangat kecil di tahun 1948 sampai akhirnya sekarang mampu bertahan dan bersaing di era sekarang. Itulah Wings Group. Berikutnya yang keempat itu adalah Sari Ayu, produknya PT Martina Berto. Nah, itu dikerjakan oleh grup 4. Ini mulainya dari tahun 70. Lebih kemudian memang dibandingkan Wings Group dengan eh, orang tua.
Tapi Sari Ayo apa? Produknya adalah kosmetik dan kosmetiknya itu main di segmen yang bukan segmen mahal, segmen kecil, segmen rendah. Dan mereka mulainya dari garasi rumah di Menteng. Mereka memproduksi kosmetik-kosmetik sederhana, kosmetik yang berdasarkan dari eh, produk-produk jamu Jawa. Ya, mula-mula dia produknya herbal atau jamu Jawa, tapi kemudian setelah Bu Marta Tilar itu belajar di Amerika, kemudian dia mendirikan pabrik tahun 81, kemudian Sari Ayu Indonesia tahun 83, akhirnya mereka bikin lagi produk-produk Biokos, Caring, kemudian Belia ini untuk apa namanya untuk yang remaja. Nah, kemudian dia mengakuisisi berbagai perusahaan. Nah, dia sekarang tuh ada eh, perusahaan-perusahaan seperti PAC itu diambil sama Martha Tilar. Itulah perkembangannya karena dia berani untuk mengembangkan berdasarkan eh, kebutuhan konsumen. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Saya stop sharing.